Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita selalu berdoa ya, supaya diberkahi pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Udah dicukupkan. Baik, anak-anakku, hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Jadi minggu lalu Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan ya jurnal atau laporan praktikum dari video ya. Ya, anak-anakku, jadi hari ini kita lanjutin materi termokimia, perhitungan perubahan entalpi ya. Dalam hal ini perubahan entalpi itu adalah delta H ya, delta H reaksi berdasarkan apa aja caranya untuk menghitung perubahan entalpi atau delta H. Silakan, siapa yang ingat? Melalui percobaan, Bu. Oke, melalui percobaan alias percobaannya apa namanya? Kalorimetri. Ya, kalorimetri ya. Kalorimetri itu kita menggunakan alat yang namanya kalorimeter di sana ya. Jadi ada alatnya yang sudah menyimak video, yang sudah membuat laporan. Nah, jadi itu untuk menghitung, untuk menentukan perubahan entalpi ya. Terus yang kedua apa? Hukum Hess. Nah, yang kedua itu berdasarkan hukum Hess. Jadi kalau kalorimetri itu kan percobaan ya, eksperimen. Nah, ada lewat perhitungan. Yang pertama adalah hukum Hess. Nah, sekarang kita bahas nih 3 lagi ya, mudah-mudahan keburu. Oke, hukum Hess. Hukum Hess itu apa? Jadi hukum Hess itu menyatakan bahwa reaktan terkonversi menjadi produk. Jadi gini, kalau kita punya suatu reaktan, dia itu kan nantinya ketika bereaksi akan menjadi produk kan. Ya, misalnya A berubah menjadi B. Nah, jadi A itu reaktan, B itu adalah produk. Nah, nanti A menjadi B itu sebetulnya bisa melewati beberapa cara. Kayak gini deh, kayak misalnya ibu rumah di Cimahi, mau ke SMA 4. Jalurnya kan bisa macam-macam. Bisa dari Cimahi itu lurus Raja Wali gitu ya, kemudian Kebon Jati lewat, kemudian belok ke SMA 4. Bisa juga ibu muter dulu ke mana? Kemana? Misalnya ke Pasteur ya, Pasteur lalu Pajajaran baru SMA 4. Atau ibu pengen muter dari Raja Wali itu nggak mau lurus ke Andir, pengennya belok dulu ke Pagarsih misalnya ya, Jamika baru ke SMA 4. Nah, jadi maksudnya apa? Suatu reaksi A menjadi B itu tuh untuk menghasilkan produk si A menjadi B itu bisa lewat macam-macam caranya atau jalannya ya. Nah, setiap jalan itu punya harga energi. Energi di sini adalah perubahan entalpi seperti itu. Ya, intinya seperti itulah hukum Hess itu ya. Nah, jadi nilai perubahan entalpi reaksinya totalnya itu akan tetap sama baik dari satu langkah maupun sederetan langkah. Misalnya ibu langsung ke SMA 4, terus ya belok aja ke SMA 4 di Cimahi teh. Itu nanti akan sama nilainya dengan ibu bulak belok heula. Gitulah istilah namanya, analoginya. Nah, dengan kata lain, perubahan entalpi keseluruhan proses sama dengan jumlah total perubahan entalpi setiap langkah. Nah, maksudnya gimana? Ini contohnya. Kalau misalnya kita ingin mengubah grafit ya, grafit itu karbon ini ya, menjadi CO ya dengan dioksidasi. Nah, nanti itu dia ternyata ada beberapa tahap. Misalnya grafit bereaksi dengan O2 dulu menghasilkan CO2 dengan delta H-nya sekian. Nah, CO2 ternyata bisa terurai jadi CO ditambah setengah O2 ya. Nah, ini bisa dicoret nih. CO2 dengan CO2 kan dicoret karena beda ruas ya. Kemudian ini setengah O2, yang ini O2 ini kan di sebelah kanan setengah, berarti ini ada 1, berarti ini sisanya tinggal setengah. Nah, maka nanti grafit menjadi CO itu akan hasilnya seperti ini ya nilainya ya. Nah, di dalam hukum Hess ini nanti kita menggunakan manipulasi pada delta H. Maksudnya gini, kalau reaksi dibalik, geningan ya, udah kan minggu kemarin. Kalau reaksi yang dibalik, delta H-nya juga jadi kebalikan tandanya. Asal negatif jadi positif atau positif jadi negatif. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian, substansi yang dihilangkan dari kedua sisi persamaan reaksi harus fasenya sama. Jadi tadi, misalnya CO2 dengan CO2, ini kan sama-sama gas, tapi beda ruas. Nah, ini bisa saling menghilangkan, gitu ya. Fasenya harus sama.
Lalu yang ketiga, jika semua koefisien dari suatu persamaan reaksi dikali atau dibagi, maka delta H-nya juga harus dikali atau dibagi. Ini kayak minggu kemarin, ya. Nah, Bu, gimana sih maksudnya hukum Hess? Oke, kita lihat contohnya yang sebelah kiri dulu. Ini yang ada di slide kalian. Jadi hukum Hess itu suatu reaksi, misalnya A menjadi B, dia itu bisa melalui beberapa jalan gitu ya, tapi tujuannya sama, ingin menjadi B gitu. Nah, nanti bentuknya ada macam-macam. Ada yang berupa siklus tuh gini ya, siklus melingkar lah ya. Ada juga yang berupa diagram kayak gini, dan ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi kita nulis persamaan reaksi ya. Nah, kita coba lihat perbedaannya satu-satu. Kalau yang berupa siklus gimana, Bu? Oke. Di sini kalau kalian perhatikan, ini kan 2S direaksikan dengan 3O2, dia itu langsung menjadi 2SO3 ya, dengan delta H1, dengan delta H ini disebutnya delta H1 adalah min 790. Oke. Nah, ternyata 2S dengan 3O2 ini dia bisa berubah dulu. Jadi SO2 tambah O2. Baru nanti 2SO2 tambah O2 berubah menjadi 2SO3 gitu ya. Jadi bisa beberapa tahap. Nah, berdasarkan diagram di atas, berapa sih harga X? Nah, ini diketahui kalau langsung dari 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3 itu adalah delta H1. Kalau dia istilahnya memampir dulu gitu ya. Jadi 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO2 ditambah O2. Ini mampir dulu nih ya, dia nyimpang heula gitu ya. Nah, dia punya harga energi juga delta H2. Nah, baru nanti 2SO2 yang ini yang bawah berubah jadi 2SO3, dia punya harga delta H3 yaitu X. Berapa X-nya gitu ya. Kalau ditanya X, ini kan sebetulnya kalau langsung itu yang pertama ya. Yang pertama adalah kalau langsung. Jadi nanti delta H1 itu merupakan penyebelahan dari delta H2 tambah delta H3 gitu ya. Nah, maka nanti delta H1-nya berapa? Min 790 akan sama dengan min 593 ditambah X. Nah, baru nanti dapat X-nya sekitar min 197 kilojoule. Nah, sekarang kita coba, ini benar latihan soal, cuman Ibu bahasanya sekarang biar kalian gak banyak PR-nya. Yang ditanyain adalah reaksi A2B menjadi CD2. Ini kan berarti ya A2B menjadi CD2. Berapa harga delta H-nya? Kalian misalnya mau ngenamain yang atas ini adalah 1, ini 2, ini 3, yang ini 4 misalnya. Kalau Ibu kayak gini, yang searah itu nanti akan sama dengan yang berlawanan arah. Kalian mau kemana? Mau searah jarum jam ya? Searah jarum jam ya? Misalnya kita searah jarum jam, berarti kan ke sini. Ini gitu ya. Ini kemudian ke sini. Oke. Sekarang siapa saja yang searah sesuai dengan tanda panah yang ada di soal? Delta H berapa aja? Coba. 1 sama 4. 1 sama 4. Berarti nanti delta H1 ditambah delta H4 akan sama dengan yang berlawanan. Berarti delta H berapa? 2 sama 3. Nah, delta H2 ditambah delta H3. Sekarang yang ditambah delta H4. Nah, baru nanti delta H4 itu berarti sama dengan delta H2 tambah delta H3 dikurangi. Kan delta H1-nya berarti pindah ruas ya. Pindah ruas itu asalnya positif jadi negatif, berarti nanti delta H1. Ya. Nah, sekarang masukin angkanya tanpa mengubah tanda. Oke. Delta H2 itu seberapa? 375. Delta H3-nya min 720. Delta H1-nya min berarti plus ya, 200. Oke, berapa? Min 145, satuannya apa? Kilojoule. Jadi nanti harga delta H4 itu adalah min 145 kilojoule ya. Gitu caranya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Gampang kan ya? Gampang ya? Nah, itu mudah ya. Jadi kalau siklus enaknya gini sih. Jadi yang searah sama dengan yang berlawanan. Bu, kalau yang diagram gimana? Sama aja ya. Jadi yang diagram itu yang panjangnya siapa? Delta H3 ya. Delta H3 itu akan sama dengan delta H2 tambah delta H1.
Ya, coba masukin ini plus 90,37 delta H2 ini berapa? 33,88 ya. Berarti delta H2-nya berapa? 90,37 min 33,88. Berapa? 56,49 ya? Iya, Bu. 56,49 kilojoule ya. Nah, tetapi ingat-ingat, coba ingat nggak kalau yang ke bawah itu reaksinya eksoterm atau endoterm? Ini H2, ini H1. H2 lebih kecil daripada H1. Negatif positif, ingat? H2 bukan. ya, dia eksoterm negatif kan? Ini eksoterm. Nah, berarti delta H2 itu bukan positif, tapi min 56,49 kilojoule. Ya, tinggal diubah aja tandanya. Oke? Atau boleh juga kalian ini nulisnya delta H1 dikurangi delta H2 boleh gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, lanjut. Ini yang diagram. Nah, bentuk lain dari hukum Hess itu kalau berupa reaksi. Nah, ini yang seru nih. Kalau berupa reaksi itu kayak gini ya, contohnya ini. Jadi di sini ada 3 reaksi. Ya, reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Reaksi 1, 2, dan 3 ini kita jadikan data ya. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran atau delta H pembakaran, delta Hc ya. Pembakaran dari C2H4 berapa sih? Perubahan entalpinya gitu ya. Kalau soalnya masih berbentuk seperti ini, entalpi pembakaran ini udah ada belum reaksinya? Belum ada kan reaksinya ya, reaksi pembakarannya kan belum ada ini C2H4. Maka langkahnya adalah bikin dulu reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran, nanti Ibu kirim ya ininya ya, yang udah dicoret-coret ya. C2H4. Nah, gimana reaksi pembakarannya? Ya bikin aja reaksi pembakaran, berarti direaksikan dengan oksigen. C2H4 bereaksi dengan O2. Kalau nggak disebutin sempurna atau tidak sempurna, kita anggap sempurna ya. Dia menghasilkan CO2 dan H2O. Oke? Itu step pertama. Step berikutnya, setarakan. Udah setara belum kira-kira reaksi ini? Belum ya. Nah, ini harus disetarakan sama kalian ya. Nah, C2H4 C-nya ada 2. Ingat ya, ini harus 1 mol ya. Berarti CO2 itu dikali 2. Oke? Karena C-nya sebelah kiri itu ada 2 ya. Terus H-nya. H sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan itu 2. Berarti ini dikali 2 sebagai koefisien. Yang terakhir baru oksigen. Oksigen di kiri ada 2. Di kanan itu ada 2 kali 2, 4 ya. Tambah 2, 6. Berarti ada 6 nih jumlah oksigen di ruas kanan. Berarti di kiri juga harus 6 kan? Maka ini dikali 3. Seperti itu. Sampai sini dulu yang bertanyakan terkait persamaan reaksinya. Reaksi pembakaran ini ditanya delta H-nya berapa? Delta H pembakarannya atau delta H reaksinya berapa? Ya. Nah, maka reaksi ini yang akan kita jadikan patokan untuk nanti di akhir itu harus sama dengan ini gitu. Bu, gimana maksudnya? Oke. Yuk perhatikan sama-sama. Sekarang kita lihat satu-satu ya, satu-satu. Setiap senyawa maksudnya. C2H4 ada di reaksi nomor 1, 2 atau 3? 3. Ada di reaksi nomor 3 ya, C2H4 ini kan apa ya, pakai hijau deh. Nah ini ya, ini ada C2H4 nomor 3. Oke, sekarang pertanyaan ibu yang lain, apakah ruasnya sama dengan reaksi patokan reaksi 3 itu si C2H4 nya? Ini kan belah kiri, reaksi 3 C2H4 nya sebelah kiri juga enggak? Ya. Ya, oke. Udah ya, aman, berarti jangan udah apa-apain. Selanjutnya koefisiennya sama enggak? Sama-sama 1 ya. Nah, kalau sama-sama 1 ini berarti tetap. Kalau tetap kalian kopas.
Oke, kopasnya gimana Bu? Ya tulis ulang gitu ya. Berarti reaksi 3 itu jadi C2H4 ditambah H2 menjadi C2H4. C2H6 sorry ya. Maka delta H-nya tetap kan di kopas ya min 140 kilojoule. Berarti dulu sampai sini C2H4 satu-satu kan ya. Oke. Sudah ya. Nah, selanjutnya oksigen. Bu, oksigen ada di reaksi berapa aja coba kalau oksigen? Satu. Yang satu sama Satu dua. ada, dua ada. Nah, kalau di kedua reaksi nanti dulu lah, abaikan dulu ya, skip dulu. Kita lanjut ke CO2 sekarang. Oke, CO2 ada di reaksi keberapa? Satu. Reaksi 1, ini ya. Ruasnya sama nggak? Sama. Sama-sama di kanan. Koefisiennya gimana? Beda. Beda. Jadi harus digimanain supaya sama kayak reaksi patokan? Koefisiennya? Dibagi 2. Betul, ini dibagi 2. Ya, itu dibagi 2 gimana? Semuanya dibagi 2, semua koefisien. Berarti jadi C2H6 ditambah 7/2O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Ya, ini dibagi 2. Delta H-nya gimana, Bu? Gimana delta H-nya coba? Dibagi 2 juga. Dibagi 2, betul. Berarti 310 dibagi 2. Berarti min 1565 kilojoule. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu? Oke, CO2. And the last H2O sekarang. H2O ada di reaksi ke Satu sama sama dua. 2. 1 sama 2, Bu. Tapi yang mana ya kita ambil? Kita coba dulu white. Kita coba dulu. Oh, ini mah ini panjang. Ibu kasih soalnya agak rumit. Gak apa-apa. Oke, gini. Kita dua dulu ya. Ini dulu aja. Nanti yang H2O kita skip dulu. Tadi O2 sama H2O kita skip dulu. Kita pakai 2 reaksi dulu. Sebentar. Kita tambahin. Oke. Ada nggak yang bisa dicoret-coret? Salah ibu ngasih soalnya terlalu sulit. Nggak apa-apa ya. Ini sama ya ruasnya berlawanan ya. C2H6. Oke. Ada lagi nggak ada ya? Waduh, Bu Sida susah amat kasih soalnya ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita tulis dulu C2H4 ditambah 7/2O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Nah, nanti delta H-nya sok atuh tinggal dihitungkan ya. Berapa itu teh? Min 140 dengan 1565 ya. Min 1705 kilojoule. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu, yang sudah kita cari ini apakah sama tidak dengan reaksi patokan? Beda, Bu. Nah, kalau masih beda, kalau belum sama, berarti ada yang masih kurang. Kayak misalnya O2-nya, Bu, ini 7/2, ini 3O2. Ini kan 3,5 jumlahnya, ini 3, ya lebih setengah. Terus H2O-nya, Bu, ini koefisiennya 2 di patokan, tapi di akhir kita 3. Nah, berarti itu kita utak-atik nih lewat reaksi yang kedua ini. Ya, gimana caranya si H2O-nya itu menjadi 2H2O? Berarti harus gimana? Ibu coba balik dulu ya. Balik. Kita balik dan dibagi 2 koefisiennya. Berarti itu jadi, dibalik bagi 2. Berarti itu jadi H2O menjadi bagi 2 H2 ditambah setengah O2. Oke. Delta H-nya dibalik tuh jadi plus ya. 570 bagi 2 berapa? 285. Jadi plus 285 kilojoule. H2O-nya di sini ada 3H2O sebelah kanan, yang bawah itu sebelah kiri ya, sebanyak 1. Berarti yang 1 ini habis, yang kanan sisa 2. Oke? Clear? Ya. Oke. Sekarang O2, Bu. Ini ada 3,5, ini setengah. Berarti ini setengahnya habis, ini sisa 3, benar nggak? 3,5 kurangi setengah, 3 ya? Ya. Susah ya. Nah, berarti udah
jadi C2H4 tambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O. Nanti delta H-nya itu adalah min 1420 kJ. Sama nggak dengan reaksi patokan? Reaksinya? Sama, Bu. Sama. Nah, kalau sudah sama berarti sudah selesai jawabannya. Delta H reaksinya adalah min 1420 kJ. Siapa tadi yang chat? Bu mau nanya, Boleh, silakan. kan itu di reaksi 2-nya ada H2-nya. Mana? Reaksi 2 ada H2. Yang 2H2 tambah O2 sama dengan 2H2O. Oh iya, belum dicoret. Lupa. Ini nggak apa-apa. Ini ya. Ini berarti harusnya ada H2 di sini. Maaf. Nah, nanti coret ini dengan ini. Gitu ya? Betul? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Siapa barusan? Muhammad Afilah. Gunawan, Bu. Oh, Gunawan. Sorry, soalnya Muhammad doang di sini kelihatannya. Thank you. Betul ya. Ini nggak tulis sama Ibu. Ini H2, ini terus dicoret dengan yang bawah ya.